Hai semua, gua Wasa dan selamat datang di Tim Casing. Udah lama kita nggak bikin tim casing di tahun 2021 ini karena looks belakangnya itu handphone rata-rata tuh mirip semua. Jadi agak boring aja. Nah sekarang gue udah beli kayak di judul ini buat Samsung Galaxy A series. Kita mulai dari Samsung Galaxy A32 dulu ya. Ini gue beli total ada 16 casing plus 1 casing yang officialnya. Dan kayak biasa kalau casing yang ini segini banyak 16, gue beli di Urban Story, nanti teman-teman cek aja di deskripsi di bawah link-linknya. Sedangkan kalau yang ini yang official ya gue belinya pas kemarin syuting di Samsung Multi Experience Store. Oke? Tanpa panjang lebar lagi biar nggak kepanjangan openingnya, langsung aja kita mulai dari kamera yang di atas biar lebih detail. Oke, untuk Samsung Galaxy A32 ini sikonnya gue sekarang lagi pakai casing officialnya ya dari Samsung. Ini ada logonya. Terus ini juga sebenarnya casingnya dipegangnya enak banget sumpah, karena dia tuh materialnya adalah fabric gitu guys. Jadi kayak kain gitu ya. Kain yang mana ini bukan soft case, bukan juga hard case. Warnanya hitam juga aman jadinya, nggak gampang dekil lah. Terus ini juga ada bagian hard case-nya sih di pelindung kameranya. Terus ini juga yang ngebam atau yang lebih tebel adalah bagian casingnya guys, daripada si frame kameranya ini ya. Terus yang uniknya juga bagian depannya kita kayak ada jendela notifikasi gitu sih. Tuh 954, terus ada beberapa notifikasi yang nggak bisa kita balas, kita cuma bisa lihat doang. Fungsinya tuh kayak AOD sih, dan dia juga lama-lama menghilang. Jadi buat teman-teman yang mungkin kepikiran soal wah nanti burn in nih, ini enggak sih, lama-lama ngilang. Ini juga kita bisa geser-geser tuh. Kalau lagi nyetel Spotify ini ada playernya juga di sini. Ini sih jujur ya, kalau casing ini sebenarnya harganya kan ya agak mahal, cuma looks-nya tuh jadi makin mewah. Maksudnya ini kan seri A32 tuh yang paling murah ya, yang paling rendahnya di varian seri A series maksud gue. Dan ini ya looks-nya jadi cakep sih kalau menurut gue ya. Nah intinya casing pertama yang lagi gue pakai tuh yang ini, tapi yang sejatinya kan yang mau kita bahas tuh casing-casing Cina ya, yang banyak dijual di e-commerce, Tokopedia juga banyak terutama. Oke, casing yang pertama kita mulai dari yang basic dulu nih. Harganya tuh 25.000 keduanya. Ini casing transparan, yang satu polosan aja putih gitu, tapi yang satu lagi ada anti cracknya. Kayak gini casingnya ya. Dan ini tiap lensa ada perlindungannya lagi. Ini warnanya yang warna hitam yang gue punya atau abu-abu sih kalau kelihatan kasat matanya. Dan ini emang bahaya banget sih kalau menurut gue tuh ya. Nggak ada bump kameranya lagi, terus langsung ketemu ke lensanya. Jadi kalau ditaruh di meja aja tuh serem aja gitu guys. Sama sikonnya nambahin lagi, ini gue belum pakai anti gores ya, karena emang bawaannya tuh belum dikasih anti gores, jadi gue belum jajan lagi guys. Nah sekarang kita pakai yang casing ini dulu deh, yang transparan polosan ya. Oke, looksnya seperti ini. Ini kenanya style case banget, nggak bikin tambah bulky, tuh masih aman. Jari jempol sama jari tengah gua. Terus nih untuk detailnya seperti ini, aman sih. Terus bagian atas seperti ini, kanan tombolnya oke kliki, turun ke bawah, presisi juga lubang-lubangnya. Oh ini masih ada plastik bawaan guys, bentar, gue lepas dulu ya. Nih, lanjut lagi ya, tadi bawah udah. Sekarang ke sebelah kiri ada hidung babi. Oke, buat tali lanyar teman-teman bisa taruh di sini. Dan oke kayak gini. Kalau taruh tengkurap oke, nggak langsung kena layarnya, berasa kebantu sedikit sama bibir lebihannya nih yang di bagian depan. Cuma kalau teman-teman pakai temper glass, kayaknya sih bakal kena temper glassnya. Jadi lebih aman kalau pakai casing ini tuh ya ditaruhnya telentang begini aja. Oke, yang standar kelar. Untuk proteksinya ini enggak lah ya, karena ini kenanya style case aja, paling ngelindungin dari baret-baret aja. Kalau jatuh sih ya amit-amit lah ya. Sekarang yang anti crack nih. Oke, kayak begini yang anti cracknya menurut gua nih lebih tebel sih, lebih agak bulky dan lebih berisi sedikit tuh, kelihatan di pinggir kanan kirinya sini tuh, jadi ya lebih tebel ya. Terus yang bagian belakang kameranya juga sama aja tebelnya. Tapi kita tuh terlindung sama ininya, pentol-pentol di sudut kiri kanan atas bawah. Jadi kalau misalkan teman-teman taruhnya telentang begini tuh, yang ngelindungin kameranya itu dari sininya nih, pentol-pentolannya. Kita lihat bagian atas, oke cakep. Tombolnya kliki, ada hidung babi di sini, di sebelah kanan berarti. Terus di bawah, oke aman juga. Sebelah kiri, ada cetakannya, A32 4G. Terus ke bagian sini kayak aman. Nah ini tuh lebih aman kalau misalkan amit-amit handphone teman-teman itu jatuh ya.
Sip, aman ya guys. Oke, ini casing 25.000 kelar. Menurut gua lebih worth it-an yang ini sih, yang anti crack ketimbang yang case style case biasa ini guys. Oke, lanjut ke casing selanjutnya. Oke, masih lanjut yang 25.000. Ini yang modelan Sundede ya, cuma ini KW-nya. Oke, casingnya seperti ini, hybrid, tengahnya keras, kanan kirinya ini soft case. Cuma ini ada plastik pembungkusnya ya, ada filmnya lagi. Gua lepas dulu. Nah, kayak begini. Oke, looksnya kayak begini kalau dipakein, dan gue kurang suka sih. Dari awal ngeliat juga tuh, kelihatan kan ada bekas sidik jarinya. Gampang banget nempel sih guys. Jadi kalau pakai casing ini kayaknya mesti sering-sering dielap sih. Jelek sih kalau menurut gue kelihatannya ya. Cuma kalau untuk sisi proteksi ini ya aman, karena dia casingnya tuh kelihatan dari depan agak-agak bulky ya. Kemudian di sudut kiri kanan atas bawahnya juga ada anti cracknya. Jadi kalau misalkan jatuh ya ini casing ya masih bisa ngamanin handphone teman-teman. Kalau ditaruh tengkurap juga aman, gak langsung kena layarnya. Ditaruh telentang juga aman. Oke, bagian atasnya kayaknya terlihat ada yang tidak rapi tuh cetakannya. Ada garis-garis tengahnya itu. Untuk lubangnya sih presisi aman, lubang mic-nya. Ke kanan tombol volume sama power. Oke, kliki aman juga. Turun ke bawah. Oke, cakep. Kesini ada, oh ada hidung babi, nice. Terus dah, aman lah ini mah. Oke, kita lanjut ke casing selanjutnya. Oke, masih di range harga yang sama, 25.000. Ini ada casing pasar, gue beli 3 warna, hijau, biru, dan hitam. Oke, jadi seperti ini looksnya. Yang mana ini adalah casing hybrid juga. Ya, bagian tengahnya keras, hard case, kanan kirinya ini soft case. Cobain dari yang warna hijau dulu, penasaran. Ini belakangnya juga frosted gini ya, jadi harusnya looksnya sih cakep ya. Oke, kayak begini looksnya. Bersih, tanpa ada bekas sidik jari, tapi kalau minyak kayaknya masih ada sih. Ada pelindungnya juga untuk bagian frame-frame tiap lensanya, cakep. Terus ini bagian atas seperti ini. Kanan tombolnya kliki, dikasih warnanya ini oranye ya, untuk yang warna hijau casingnya. Ada hidung babi juga di sebelah kanan. Terus, lubangnya presisi sekali, apalagi bagian speakernya tuh. Tiap lubang speakernya dibolongin, jadi nggak oval kayak yang dari tadi. Kita coba. Terus ke kiri, nggak ada apa-apa. Oke, aman. Ini kenanya bulky. Tuh, jempol sama jari tengah gua agak-agak menjauh gitu sih, tapi ini masih tetap kena. Cuma kalau buat temen-temen cewek, kayaknya ini bakalan bulky banget sih. Kalau kita taruh tengkurap, oke aman, nggak langsung kena layarnya. Coba lihat bibir lebihannya. Oh, masih lumayan tebal sih. Jadi kalau teman-teman pakai tempered glass juga kayaknya sepertinya tuh masih aman. Oke, ada cowakan juga untuk bagian speakernya, cakep. Terus bagian belakang ya pastinya aman sih kalau taruhnya tuh telentang. Karena kita terlindungnya tuh sama pinggiran yang di sini, bukan yang di sininya banget. Oke, kalau ditaruh tengkurap sih aman juga pastinya. Tapi otek-otek karena nih lebih tebel si bump frame pelindung kameranya. Ya, ketimbang pinggir-pinggiran di sini ya. Untuk casing pasar ini oke. Ini yang warna biru, dia pinggirannya hijau stabilo, yang warna hitam oranye banget. Tuh warnanya beda ya. Lebih kereng oranye di yang warna hitam ketimbang warna hijau. Dah yang hijau kelar. Coba kalau yang biru itu gimana? Oke, kayak begini yang birunya. Looksnya ya guys, dari belakang kayak gini. Terus dari depan seperti ini. Tuh ini dagunya masih tebel banget sih. Jadi ketemu warna biru agak-agak aneh sih kalau mata gua ngeliatnya ya. Coba kalau misalnya kita ganti sama yang hitam, kayaknya ini lebih pantas sih. Kita nyalain bagian depannya. Oh iya, masih lebih oke ngelihatnya. Iya kan? Hitam ketemu hitam, ini hitam glossy, ketemu hitam doff, ini masih lebih oke sih. Sip. Warna hitam ini favorit gue nih untuk casing pasar ya. Ketiganya harganya 25.000. Silakan teman-teman pilih sendiri mau yang mana. Oke, lanjut ke casing selanjutnya, harganya udah mulai naik nih. Oke, selanjutnya ini soft case lembut ya. Aslinya tuh gue beli dua ini sih guys. Warna hijau stabilo, bukan hijau stabilo, hijau Tosca sama warna hitam. Cuma sama sellernya dikirimin yang hijau ini juga. Jadi ini sebagai bonus. Lumayan. Oke, seperti ini looksnya, dia matte ya, doff gitu. Jadi bukan glossy, aman dari bekas sidik jari. Tapi kalau minyak ya biasa pasti kelihatan, apalagi di warna hitam ya.
Terus ini sebenarnya gue milih yang casing kayak gini karena kan si handphone ini aslinya warna hitam, warna gelap. Kali kalau misalkan ditaruh yang begini jadinya ya semuanya jadi berubah warna seperti ini gitu. Si handphonenya jadi hijau Tosca semua. Kalau yang hitam ini gue mikirnya teman-teman kali ada suka yang warna netral, ya udah. Nah kalau yang ini ya bonus aja, ntar kita cobain juga. Terus ini untuk materialnya kayak baby skin gitu, soft banget. Dan bagian dalamnya nih kalau teman-teman gue detailin, kelihatan gak ya? Tuh pokoknya dia tuh kayak aspal gitu sih, kayak sandstone motifnya, cuma halus. Jadi aman nih buat back cover handphone temen-temen gitu. Terus ini juga ada agak-agak alaynya sedikit sih kalau menurut gue. Tuh ada embosan 3D kamera, ya elah ngapain sih kayak gini, caur banget. Ini cobain Tosca dulu, kita ubah handphone kita ini yang handphone gue yang warna hitam gini jadi apa namanya, jadi warna hijau Tosca. Oke, tuh kan cakep kan, tuh bagian pinggir-pinggirnya semua jadi kelihatannya nih handphone warnanya warna Tosca. Tuh dari depan juga cakep cuy. Oke, bagian atasnya cakep ya. Terus nih tombol volumenya sama power juga oke, aman. Ada hidung babi di kanan dan di bagian bawahnya juga oke, rapi jali. Dan di sebelah kiri oke, nggak ada apa-apa. Ini harganya 30.000, menurut gua asik sih. Dia nggak bulky banget. Untuk proteksi ya kenanya ya amit-amit aja sih kalau misalkan jatuh. Ini lebih melindungi dari impact ini, lecet-lecet. Tapi kalau jatuh ya bismillah aja, semoga handphonenya nggak kenapa-napa gitu ya. Soalnya ini kenanya style case guys. Tuh tipis, masih bisa kena apa namanya kuku jari tengah gue nih sama jempol gue. Kalau soal perlindungan belakang ya pasti aman, tuh udah nggak perlu gue jelasin lagi. Tapi kalau yang bagian depan oke, aman juga. Dia bibir lebihan si lensanya oke, cakep tuh ya. Ada cowakan juga buat earpiece-nya, nice, cakep. Oke, ini yang Tosca kelar. Coba yang ini hijau lumut deh. Oh, kalau yang hijau lumut ada oh ada, kirain gue nggak ada, ini nggak kelihatan tadi. Ada ini guys, ada tulisan ini nih, tuh brandingnya ya, my choice, innovation change the world, anjay, quality makes the future, quality makes the future, anjay. Iya dah, selalu dah, lo yang bikin, gue tinggal beli, ya nggak? Oke, jadinya seperti ini. Oh, cakep juga ternyata. Jadi lebih kalem kelihatan ini. Ya, kalau teman-teman bosan mungkin yang warna hitam, ini jadi pilihan yang warna gelap juga menurut gue oke kok. Apalagi frame kameranya tuh warnanya juga hitam dan samar-samar kelihatan sih warna asli handphonenya tuh abu-abu tuanya. Cakep. Ini doang yang jelek, lagi-lagi 3D kamera. Wah, cakep nih looks-nya dari belakang. Terus ini dia looks dari depan ya. Kalem sih warnanya. Thank you loh ternyata dibonusin gue. Warna hitamnya. Oke, kayak begini ya standar sih. Warna hitamnya mah ya biasa aja kalau menurut gua. Nih, buat buktinya ya, kalau gini kan sidik jari nggak kelihatan. Coba gua kenain hidung gua dulu. Ini gua lagi megang hidung gua. Hidung gua kan ini ada minyaknya. Coba tempel. Set. Tuh ada kan? Jorok nggak sih? Lap-lap dulu pakai baju. Tuh hilang. Oke lah. Casing 30.000. Cakep nih. Lanjut ke casing selanjutnya. Oke, naik goceng. Nih harganya 35.000. Ini casing yang KW-nya apa namanya? Spigen nih. Tapi bukan casing anjay ya. Ya, ini dia casing protektif ya yang motif karbon atas bawah glossy. Iya, glossy. Sedangkan kalau yang ininya matte. Ada teksturnya seperti ini. Jadi kalau kita garuk-garuk ini bener-bener tekstur ya. Jadi bukan sablonan print-printan doang. Ini kenanya tuh casing protektif sih guys. Casing soft case cuma agak-agak tebel. Bagian belakangnya tuh ciri khas casing anjay, yaitu adalah the ultimate experience. Anjay. Mesti dipanjangin gitu. By the way, casing anjay yang gue dapetin ini aslinya tuh kata tokonya yang biasa modelan Pixel 1 itu ada, cuma lagi habis. Kalau gue nungguin kelamaan nanti bikin video tim casingnya tambah lama lagi. Ini aja udah nungguin lumayan lama kan. Jadi ya pokoknya looksnya seperti ini dan seperti biasa kayak begini kalau misalkan kita pakein di handphone kita. Dia nggak ada perlindungan masing-masing lensa, jadi langsung cowakan bolong begini aja. Yang mana ini biasanya lebih disukain sama teman-teman ya, karena katanya nih kalau ada bolongannya masing-masing itu suka ngeganggu lensa ultrawide ataupun flashnya, katanya suka mantul begitu. Ya udah yang ini tuh enggak. Jadi ya
pilihnya yang ini aja kalau misalkan nggak pede sama yang dari tadi udah kita bahas ya. Tuh casingnya juga ini bulky. Nggak kena kukunya kan, tuh susah gue nyentuh kuku jari tengah sama jari jempol gue. Nah kayak gini looksnya dari belakang, bling 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 bling. Dari depan seperti ini, kelihatan makin tebel ya bezelnya. Bagian atasnya oke, bolongannya rapi. Sebelah kanan tombolnya, kliki banget, enak. Turun ke bawah, mantap, rapi jali. Terus sebelah kiri, oke, nggak ada hidung babinya. Ini casing protektif, jadi kalau misalkan teman-teman jatohin, aman. Oke, cakep ya, aman tuh, nggak ada masalah. Terus dia juga ada colokan buat earpiece-nya sih. Nah ini dia, tuh aman ya jadinya ya. Soal perlindungan pastinya aman. Kalau misalkan teman-teman taruh telentang begini juga nggak langsung kena frame kameranya. Kalau ke depan tengkurap gini juga aman karena dia bumnya tadi udah gue tunjukin juga, tuh tebel ya. Sip, kita lanjut ke casing selanjutnya. Bye bye anjay. Oke, next, naik goceng lagi. Ini harganya 40.000. Ini casing soft case hitam standar sebenarnya. Oke, looksnya seperti ini, mirip-mirip kayak yang baby skin tadi yang ada 3D kameranya, tulisan embossan gitu ya. Cuma kalau yang ini aman, tuh nggak ada. Ini lebih kayak kalem gitu sih, polosan, nggak caper, apa adanya. Di bagian dalamnya juga sama aja, nggak ada motif apapun. Gue juga heran kenapa lebih mahal. Mungkin karena materialnya atau karetnya juga yang dipakai beda sih. Ini masih lebih keras, lebih kaku ketimbang yang baby skin tadi 3 warna yang kita bahas ya. Coba kita lihat. Oke, looksnya kayak begini. Aman sih harus ini ya kameranya. Kita coba deh. Oke, ini lensa standarnya. Ini lensa ultra wide tuh. Nggak ada hitam-hitam di pinggirannya, juga aman kok. Terus kalau misalkan kita foto pakai flash, mana nih? Yang ini. Nah, flashnya kita onin. Penasaran gue netizen pada banyak yang bilang, kalian belinya yang kemurahan kali. Makanya belinya udah di toko yang gue saranin aja di deskripsi, Urban Story udah. Aman tuh, kagak ada item-itemnya kiri kanan. Iya kan? Aman lah ya, casing ini. 40.000. Ini kenanya juga style case. Dia nggak ada proteksi gimana-gimana di bagian sudut pinggir kiri kanan atas bawahnya. Untuk lubang-lubangnya harusnya rapi ya, harga 40.000 ya. Oke, atas aman. Sebelah kanan tombol volume, powernya juga oke aman. Turun ke bawah, rapi jali. Sebelah kiri, oke ada hidung babi satu. Terus udah nggak ada apa-apa lagi. Bagian belakang pasti aman. Kalau kita taruh telentang gini, nih ya ada perlindungan kameranya. Kalau bagian depan sepertinya tipis sih, tuh ya. Jadi kayaknya kalau teman-teman pakai tempered glass ditaruh tengkurap, kayak kena sih tempered glassnya. Jadi kalau misalnya pakai casing ini, ya telentangin aja, lebih aman. Ini enak sih kalau misalkan teman-teman mau taruh stiker di sini guys. Materialnya kayak nggak gampang bikin stiker-stiker yang kita tempel di sini tuh lepas gitu loh, cepat lepas. Oke, enak, 40.000 cuma agak-agak licin sih. Ya pilihan lah. Oke, 40.000 kelar, sekarang kita masuk ke yang 50.000. Nih, 50.000 yang pertama adalah casing honeycomb atau sarang madu. Sarang lebah. Smoke black sama yang transparan biasa. Kayak seperti ini casingnya, dan kayak biasa masih ada plastik film atau plastik biasa sini. Pembungkus casingnya. Nah, looksnya seperti ini. Ini casing kayak biasa hybrid, yang mana bagian transparannya sampai ke bagian pinggir-pinggir sini yang warna transparan itu adalah hard case. Yang warna hitamnya aja nih yang merupakan adalah soft case. Oke, cobain transparan dulu ya. Oke, looksnya kayak begini. Tebel. Bujuk, bulky coy. Kagak ketemu nih jempol sama jari tengah gua. Cuma ini aman banget sih. Kayak yang udah-udah lah. Tuh, tebel banget lagi. Perlindungan kameranya ya. Kelihatan. Terus juga kayak biasa ada anti cracknya juga hybrid nih. Kanan kiri ya, atas bawah cakep. Terus untuk bagian lubang-lubangnya di sebelah atas aman, kanan tombolnya. Oke, volumenya kliki tapi powernya sih enggak. Terus ke bawah rapi jali. Terus sebelah kiri nggak ada hidung babi. Oke, sip. Ini aman pastinya guys. Sampai gemes gue. Oke, pastinya aman kalau misalkan teman-teman taruh tengkurap gini juga, karena dia bibir lebihannya itu tebal. Ada coakan juga buat earpiece-nya, cakep. Taruh telentang juga ya pastinya aman. Dah ya,
Untuk yang transparan kayak gini honeycomb ya, udah paham lah harusnya teman-teman mah. Nah kalau yang dark smoke-nya seperti ini, gue lebih suka yang ini, ya fix. Gue demen yang ini, nyatu aja gitu warnanya tuh cakep, yang warna bagian bodinya sama bagian nih kameranya. Ya kita nggak dikasih perlindungan masing-masing lensa, jadi tiap lensa nggak ada, langsung aja full satu kameranya semua. Enak coy, pegang coy. Oke lah, sip ya. Lanjut ke casing selanjutnya. Oke, selanjutnya harga sama 50.000, tapi ini yang ada ringnya. Nih dia, casingnya seperti ini, Iron Man ya. Ya, udah tau lah teman-teman kayak gimana. Ini casing hybrid pastinya. Bagian tengahnya sini keras ya, hard case, tapi kanan kirinya ini soft case yang agak keras juga soft case-nya. Oke. Nah, kayak begini. Wow, bulky sekali. Lebih bulky daripada yang sarang lebah tadi, guys. Cuma ini proteksinya ya mantap lah. Lihat dari bagian depan dulu ya. Tuh, bibir lebihannya cakep, tebel banget coy. Tapi tetap dikasih cekungan atau lekukan ya, coakan buat si earpiece-nya. Terus bagian belakang kayak begini, tebel juga nih, dikasih bibir lebihan buat frame kameranya, aman. Tapi yang pasti kalau misalkan kita taruh telentang, kita terlindung sama ininya, ringnya sih. Gitu. Nah ringnya yang bulat kagak ada, lagi habis. Sebenarnya ada di toko cuma habis. Karena favorit gue bukan yang kotak begini sih. Kayak biasa kalau teman-teman ngikutin tim casing ya, pasti tahu gue demennya yang bulat karena kalau kita posisinya lagi begini mau ditaruh masih bisa. Ini ya nggak bisa coy, mesti dibenerin dulu. Terus gini deh baru, ya nggak? Nah dipakai buat nonton begini aman. Tuh fungsinya kan emang seperti ini. Atau kita putar begini, masukin jari buat pegang satu tangan gitu. Ya ini juga aman. Untuk lubangnya bagian atas kita lihat kerapihannya di atas. Oke, oh bentar. Oke cakep, cuma tetap ada ini ya, pembagi duanya ini. Ada garisnya kelihatan. Terus tombol volume sama power. Wah sama nih, yang kliki volume aja, yang powernya enggak. Terus ada hidung babi, oke sebelah kanan. Bagian bawahnya rapi jali, cakep. Terus sebelah kiri polosan aja, nggak ada apa-apa juga. Oke, ini casing mah aman. Kalau misalkan amit-amit handphonenya jatuh ya. Oke, kita lanjut ke casing yang terakhir. Ada dua dengan harga yang paling mahal. Oke, dua casing ini warna hitam sama warna biru. Birunya biru dongker. Ini harganya 65.000 dan ini serius deh, baru pertama kali gua ngeliat yang model kayak begini. Oke, kayak begini guys. Awalnya gue kira ngelihat dari gambarnya itu kayak yang modelan fabric kain celana jeans kayak gitu loh. Tapi ternyata pas barangnya nyampe, bukan kain. Tuh motif-motif kayak apa ya sebenarnya begini nih. Dan ini tuh agak-agak empuk sebenarnya kalau kita tekan kayak gini nih pakai kuku. Tuh ngebekas, tapi nantinya akan sembuh balik lagi gitu loh. Jadi ini sebenarnya secara gripnya dipegang itu enak banget. Ini juga casing kenanya hybrid, yang mana bagian tengahnya ini agak-agak keras, tapi bukan ini ya, bukan hard case banget. Terus kanan kirinya ya soft case. Ini warna hitam sih kayaknya lebih pantas pada birunya. Cuma pas gue lihat birunya bagian pinggir sininya warna hitam juga. Jadi ya kenapa enggak gitu, beli dua-duanya aja. Ya langsung kita pakein yang biru dulu. Oke, looksnya kayak begini. Cakep, gue ngeliatnya kayak two tone gitu, dua warna. Ya kelihatan di sininya hitam, sininya biru, tapi bagian kameranya juga nih sisi-sisi pinggir sininya juga warna hitam, nyatu aja gitu sama bagian frame kameranya, tuh frame lensanya sorry maksud gue gitu. Nice, dari belakang looksnya kayak begini, dipegangnya enak, sama ini ada brandingan mereknya sih, Aioria namanya. Oke, looks belakangnya sekali lagi kayak begini, terus untuk bagian depannya kayak gini. Untung dikasih warna hitam jadi nggak aneh ya di bagian bezel sini nih. Karena bezel hitam kalau ketemu warna biru menurut mata gue sih ngeliatnya agak-agak kurang asik. Oke, untuk bagian atasnya kita lihat. Oke, cakep, gak ada masalah. Lubangnya aman, presisi. Terus tombol volume sama power juga oke, aman, kliki semua. Ada hidung babi di sebelah kanannya. Terus bagian bawahnya oke, rapi jali ya, termasuk lubang-lubang ininya nih, speakernya. Terus sebelah kiri polosan aja nggak ada apa-apa. Untuk perlindungan bagian belakang sepertinya aman, kelihatan tuh. Ya, masih lebih tebal bibir dari soft case-nya. Tapi yang bagian depannya tipis guys. Tuh. Ada coakan juga buat earpiece-nya, cakep. Nah, ini tipis. Jadi kalau misalkan teman-teman taruh tengkurap sih nggak kena, ini nggak kena langsung ke layar ya, cuma kalau pakai tempered glass kayaknya kena sih, kayaknya ya. Jadi pakainya emang enakan
anti gores itu yang film biasa atau hydrogel sih kalau menurut gua, karena biar gampang juga nih fingerprintnya, jadi nggak ada masalah gitu. Kalau tempered glass kan cocok-cocokan sebenarnya ya. Ini warna hitamnya oke, cakep, gue suka, dipegangnya juga enak nih casing. Kalau warna hitam harusnya lebih netral ya. Oke. Oh iya, cakep juga sih, kelihatannya kayak elegan gitu loh, elegan. Ya sama lah ya, feelsnya pokoknya dipegangnya enak. Casingnya ini 65.000 menurut gue worth it. Terserah teman-teman mau yang warna mana, hitam atau yang biru donkernya ini ya. Sip, yaudah paling segini sih video tim casingnya. Kayak biasa kita balik ke kamera yang depan buat tahu mana yang dua casing favorit gue untuk Samsung Galaxy A32 ini. Oke, dua casing favorit gue, yang pertama nih, yang mereknya Aioria, ya nggak apa-apa gue. Aioria yang warnanya biru dongker. Kenapa gue pilih ini? Karena yang tadi kayak gue bilang, terlihat elegan guys. Terus warna hitamnya juga yang di pinggiran sini tuh kayak ngeblend jadi satu barengan sama bagian kameranya. Cakep aja gitu kelihatannya kalau mata gue ngelihatnya begini sih. Terus ini juga dari sisi proteksi oke, agak lumayan terprotek dari gores-goresan, oke, bukan dari jatuh-jatuh. Karena ini kenanya adalah style case. Digenggamnya juga nggak gede-gede banget, masih compact. Terus untuk bagian belakangnya gripnya tuh enak kalau misalkan kita genggam atau kita main-mainin handphonenya kayak begini. Ya, ini untuk yang style case-nya. Casing yang kedua yang gue pilih pastinya proteksi, dan ini yang kayak ya orang teman-teman juga pada tahu lah, adalah yang honeycomb. Nih, yang honeycomb juga gue milihnya yang warna dark smoke biar ngeblend sama warna handphonenya yang emang abu-abu gini. Udah sih, nggak ada alasan khusus. Kalau yang honeycomb ini sering juga kan teman-teman juga pasti sekarang ada aja yang lagi pakai modelan casing kayak gini. Proteksinya oke, terus juga ya namanya casing proteksi, jadi ya agak-agak bulky, agak tebel juga. Cuma ya ini aman sih kalau misalkan teman-teman tuh termasuk orang yang jarang gonta-ganti casingnya gitu ya guys. 65.000 buat yang biru ini dan 50.000 buat yang honeycomb ini. Terserah teman-teman mau milih di antara keduanya ini atau memilih dua-duanya atau milih salah satu dari yang tadi udah kita bahas. Oke? Dah, paling segini aja video tim casing kita kali ini untuk Samsung Galaxy A32. Terima kasih banget pokoknya buat teman-teman nih yang suka nontonin video tim casingnya dari awal sampai akhir, soalnya durasinya ya kita sama-sama tahu panjang. Apalagi nih 17 casing, pastinya durasinya juga lumayan. Semoga jadi pahala ya. Makasih banget pokoknya buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir, dan seperti biasa nggak usah di like, nggak usah di share, dan nggak usah juga di subscribe channel ini kalau tidak bermanfaat. Tapi kalau bermanfaat ya silahkan share juga dong ya ke teman-teman, siapa tahu nambah pahala. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Cheers.